Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita selalu mulai dengan ngopi dulu. Bismillah. Sedap. Kopinya nih campuran dari jasnya Java Halu Coffee, Gunung Halu ya, Espresso Arabica, javahalucoffee.id. Terus satu lagi dari toko Lajeng, ini adalah Argopuro Krucil Jawa Timur. Ya, ini di mix asik ya espressonya, sedap. Espresso buatan sendiri itu selalu lebih sedap. Ini kemarin dulu ya, saya postingkan tentang penelitian di Indonesia ya, komplain-komplain orang melakukan penelitian di Indonesia. Kemudian banyak dapat tanggapan. Terus ada yang juga yang nanyain saya lupa di Facebook saya atau apa ya, Pak Budi udah lihat videonya Ibu Wamen Stella Christy tentang apa ya, pertanyaan penelitian ya. Jadi Bu Wamen, Wakil Menteri Dikti ya, Dikti Saintek ya, Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, di depan depan acara apa dengan 100 ekonom tuh mengajukan pertanyaan tentang penelitian. Saya catat pertanyaan penelitiannya, saya tonton tuh videonya sampai habis ya. Jadi kalau orang nanya, Pak Budi nonton videonya sampai habis nggak? Ya ditonton sampai habis lah kalau membuat komentar terhadap sebuah video gitu ya. Tontonlah sampai habis supaya bisa kelihatan tahu semuanya dan konteks-konteksnya. Ada beberapa pertanyaan yang nanti saya coba jawab ya. Saya coba jawab nanti, ini saya coba kan pertanyaan-pertanyaannya apa. Tapi ini dulu ya, sekarang saya harus buat disclaimer dulu nih, disclaimernya. Nah kalau yang saya lihat di dalam acara tersebut, saya nggak tahu latar belakangnya Bu Wamen Christy, tentu saja sebagai akademisi gitu ya. Kemudian saya lihat yang di audiens juga ekonom ya, ekonom juga, dugaan saya juga akademisi dan birokrat mungkin. Nah saya disclaimer dulu kenapa saya melakukan ini dan latar belakang saya apa. Nah Pertama saya akademisi, saya dosen di ITB, di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, tapi saya juga ngajar di Sekolah Bisnis dan Manajemen. Jadi saya akademisi, itu topi saya yang pertama. Topi atau baju ya, topi atau baju saya yang pertama adalah itu. Yang kedua, saya juga pelaku industri. Dari dulu saya memang senangnya membuat usaha. Jadi saya sebutnya adalah entrepreneur, mungkin technopreneur lebih tepatnya, karena semua usaha saya berorientasi teknologi, perusahaan-perusahaan. Jadi saya punya perusahaan, ya boleh dibilang juga startup, meskipun ada yang udah 20 tahun, ada yang 8 tahun. Startup terkait teknologi. Jadi saya pelaku industri ya. Kemudian saya juga bagian dari kelompok masyarakat, ini baju yang ketiga adalah kelompok-kelompok macam-macam ya. Saya penggemar open source ya, saya penggemar public domain. Saya ada di berbagai asosiasi, mungkin itu juga termasuk asosiasi big data ya, ilmuwan Indonesia, asosiasi blockchain, asosiasi dan seterusnya. Jadi tiga yang berbeda. Kenapa itu tiga berbeda? Nanti saya sebutkan pentingnya gitu ya. Sehingga ketika saya akan menjawab, saya akan pakai baju yang mana gitu ya. Kenapa itu penting adalah karena key performance indicator-nya berbeda. Ini saya iniin aja ya, saya share aja screen saya kali ya. Kayaknya nggak usah deh ya. Kayaknya bagusan di share ya yang ini ya. Coba ya saya share dulu screen saya. Nah ini dulu ya. Nah jadi saya sebenarnya buat materi presentasi untuk ini poin-poinnya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi yang pertama baju saya. Ini sebentar ya, saya kayaknya harusnya ada ini juga sebentar. Nah ini ya biar muncul juga wajah saya, tapi nggak enak nih wajahnya karena mikrofonnya di sana, ini di sini, nggak apa-apa ya. Jadi ya ini karena KPI-nya akan berbeda. Nah ini ya saya teruskan di sini. Nanti silahkan bisa di pause atau kayaknya nggak ini ya. Gak menarik kah ya? Mendingan ngomong aja ya. Nah, ini kayak presentasi serius aja. Sebentar saya berhentikan lagi dulu ya. Lanjut. Tarik mang. Ya ini supaya nggak terlalu ini ya, tegang, nggak terlalu terus serius ya. Jadi kenapa tadi baju saya dan topi saya beda tuh harus saya jelaskan karena KPI ya, KPI Key Performance Indicators-nya berbeda-beda untuk setiap baju atau topi saya tadi. Misalnya kalau kita bicara tentang akademisi ya, maka keluarannya yang dibutuhkan adalah paper ya. Paper itu kalau perlindungannya adalah copyrights ya. Jadi papernya harus di Scopus segala macam.
Kalau nggak di Scopus, nah akademisi itu ditujunya. Jadi ini kadang-kadang juga sangat merepotkan ya, karena saya sering nulisnya mah bukan di jurnal gitu ya. Saya nulisnya di blog dan seterusnya ya. Kualitasnya ya seharusnya kualitasnya sama. Tapi juga dengan mahasiswa saya sih kalau nulis di paper, karena mahasiswa harus ya paper, dosennya nggak harus lagi. Jadi KPI-nya kalau akademisi paper, ya paper, pokoknya publish. Kalau saya sebagai industri, lain lagi baju industri ini. KPI saya adalah produk ya, saya bisa buat produk, services, paten. Perlindungannya paten ya. Kalau tadi copyright, ini paten, beda. Oh, kalau di kepala industri, saya nggak peduli paper yang ditulis oleh saya atau akademisi, nggak peduli. Itu bisa jadi produk nggak ya? Bisa jadi paten nggak ya? Gitu. Kalau ini dia jadi nggak perlu di Scopus segala macam, di industri itu nggak peduli gitu ya. Can you turn it into products, product or services gitu ya. Jadi bisa itu nggak di situ. Kalau nggak menarik, sehebat apapun gitu ya. Nah, sekarang saya pakai baju yang masyarakat. Kalau masyarakat lain lagi, ini ada manfaatnya nggak bagi kami ya, sebagai manusia dan masyarakat gitu. Jadi kalau perlindungannya apa? Perlindungannya adalah open source, public domain bahkan. Artinya apa? Kalau public domain itu dibuka sebuka-bukanya untuk kepentingan publik. Wah, ini bisa menjadi bahasan terpisah ya tentang itu ya tadi haki ya atau IPR itu. Nanti kita bahas terpisah lah, panjang tuh. Tapi poin saya adalah gini, kalau kita lihat KPI-nya beda-beda, maka ininya juga beda ya, fokusnya juga beda. Jadi kalau kita membandingkan binatang misalnya, susah juga ya, binatang yang paling, kalau kita bandingannya yang paling cepat larinya itu, berarti mungkin apa? Saya nggak tahu ya, cetah gitu, mungkin cetah, puma, yang binatang gitu ya, cetah, puma kencang sekali. Tapi kalau kita bilang yang di laut dong, banyak di air, wah cetah, puma terkapar lah kalau di air, ikan lah misalnya. Ikan kalau di darat nggak bisa. Jadi menang siapa? Kalau kita bicara di air, ikan lah. Atau buaya ya. Buaya kan bisa juga di darat. Bisa kenceng juga tuh buaya. Di air juga bisa bertahan. Tapi di airnya ngambang ya, bukan di nyelam ya. Nyelam lama. Ikan paus juga di ini lebih jagoan ya. Jadi tuh. Kalau kita bicara apa lagi itu? Kalau di udara, burung jelas ya. Burung kan kecepatan, kalau dari kecepatan burung ya ada yang cepat gitu ya. Tapi kalau selalu nyelam juga ada burung nyelam jelas gitu. Poin saya apa sebetulnya adalah KPI-nya beda-beda, maka cara pandangnya juga beda-beda tentang riset. Nah, saya coba jawab, ini udah lama, udah panjang ya, nggak apa-apa ya, mohon sabar bagi yang menonton video ini, sabar ya. Ya nggak apa-apa juga sih, sabar di skip. Jawaban belum ada dan introduction-nya kepanjangan. Padahal saya biasanya langsung sat-sat gitu ya. Ini karena sangat penting ya, mungkin saya tautkan ya jawaban-jawabannya. Jawaban yang saya lakukan ini, yang saya ceritakan di sini itu bukan karena saya hebat atau apalah jagoan, bukan. Karena sering ketemu banyak orang. Banyak berjumpa dengan orang-orang dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Itulah sebabnya kalau orang tua itu beda dengan anak muda. Dulu saya sebagai anak muda juga sama. Wah, saya kayaknya tahu jawaban seluruh dunia ini ya, jawaban I know the answers to all the problems in the world. Sekarang-kadang dulu saya nggak ngerti, bahasa saya juga ketawain sama orang tua. Kata orang tua, I've seen that before gitu. Jadi saya udah lihat gitu. Jadi misalnya ada orang presentasi, ada muda presentasi menggebu-gebu, saya tenang-tenang ya, itu ya Dek ya, itu presentasi tentang topik yang itu atau startup itu atau ide itu yang kemungkinan ke 57 kali ya. Saya udah dengerin. Dan dari 57 ini nggak ada yang sukses. Bukannya saya nggak suka dengan ide itu, tapi saya belum pernah dengar kesuksesan itu. Nah, jadi jawaban yang akan saya sampaikan ini bukan jawaban yang baru ya, jadi bukan jawaban Pak Budi yang cerdas dengan ini, bukan. Ini saya hanya ini menyimpulkan dari berbagai pengalaman saya. Mungkin ini juga bukan jawaban yang terbaik. Jadi karena banyak orang-orang yang anak-anak muda yang gangho ya, masa tadi ya kayak ini. Oke, ini saya jawab satu-satu ya. Ini karena sudah kelamaan nih. Pertama, kebijakan prosedur ekonomi apakah yang bisa dianggap yang membuat riset dianggap sebagai investasi bukan pengeluaran. Jadi pertanyaan pertama tuh, riset tuh investasi atau pengeluaran? Nah, banyak kan tuh dianggap sebagai pengeluaran. Bisa nggak kita mengubah itu menjadi insentif? Nih, itu di kepala kita. Jawaban saya, nah problemnya gini ya, kalau kita bicara insentif tuh kita harus memikirkan, investasi ya, investasi. Sekarang masalah gini, apa insentif kita melakukan investasi? Why should we invest? Itu kan ada insentif apa gitu. Berarti saya harus melihat keuntungan.
Keuntungan bolehlah jangka panjang, jangka pendek ya, tapi saya harus memikirkan keuntungan apa sebagai baik perguruan tinggi atau industri atau itu melakukan investasi apa gitu. Terus gimana kita mengukurkan keuntungan nih? Misalnya saya invest 3 miliar, saya dapat apa? Oke lah tahun pertama nggak dapat, tapi mungkin tahun ke-5 dapat 7 miliar misalnya ya kalau dalam itu. Atau saya dapat ketenaran, popularitas misalnya, atau saya dapat tulisan di jurnal itu kalau KPI-nya penulisannya. Kalau industri saya dapat apa, investasi saya 3 miliar, saya dapat 5 miliar kembali modal dan sedikit keuntungan gitu ya. Kalau masyarakat gimana? Investasi 3 miliar maka masyarakat di situ lebih happy. Outputnya bukan uang ya, bukan uang tapi happiness ya. Orang-orang lebih bahagia, lebih sehat. Mungkin kita bisa ngukur produktivitasnya gitu ya. Beda lagi ya. Tapi itu keuntungan itu harus kelihatan gitu. Why should we invest dalam research gitu ya. Kemudian tadi can we turn? Bisakah, maaf ini bahasa Inggrisnya belepotan dengan bahasa Indonesia. Bagaimana kita bisa mendapatkan revenue atau penghasilan dari investasi itu? Tadi ya kita masuk itu kita dapat penghasilan kalau kita bicara tentang finansial ya. Ada banyak aturan yang menyulitkan. Misalnya saya kalau di kampus ya, misalnya saya melakukan investasi beli mesin, beli apa gitu. Memberikan layanan, bisa mencetak PCB misalnya. Boleh nggak saya jualan layanan PCB di kampus? Nggak boleh. Jadi itu kenapa saya harus invest di mesin PCB kalau gitu ya? Ini mah cost aja gitu ya. Ya saya dapat ilmunya tapi cost gitu. Nggak ada manfaatnya gitu ya kalau dilihat dari kacamata itu. Jadi ini banyak aturan yang menyulitkan. Memang takutnya nanti abuse ya. Jadi kampus itu jadi tempat menghasilkan uang yang berkompetisi dengan industri. Nah itu juga nggak bagus juga. Jadi ini membalance-nya susah ya. Tapi itu tadi ya banyak aturan yang menyulitkan. Jadi perguruan tinggi sulit invest ya di situ gitu ya. Nah terus juga kalau industri juga sama ya, invest itu emang untungnya apa gitu. Bagi industri diukur juga. Banyak industri yang melakukan investasi loh di SDM-nya segala macam, melakukan pelatihan, sertifikasi. Jangan salah, industri juga melakukan investasi. Itu ya tadi, jadi mengukurnya gimana, keuntungannya gimana, dapatkah revenue. Terus ada lagi keberpihakan ya, ini yang dari pemerintah, keberpihakan kepada penggunaan atau pembelian hasil riset. Jadi kalau saya melakukan riset, ya pemerintah membeli hasil riset kami gitu. Biasanya enggak, karena pakai produk yang sudah jadi dari luar negeri. Kenapa? Karena harganya lebih murah yang di luar negeri. Tentu saja kami produk riset masih baru harganya jadi lebih mahal. Tapi kalau nggak ada yang membeli, nggak ada keberpihakan ya. Keberpihakan itu bisa diinikan kepada layanan pemerintahan, produk pemerintahan yang itu niche market pemerintahan ya. Jadi ada keberpihakan, jadi kita bisa bermain banyak lah di situ, tetapi asal mau gitu ya, dan asal mau berantem, karena nanti kita dituduh macam-macam dari WTO lah, macam-macam lah gitu ya. Pemerintahnya berani nggak ngambil keputusan? Saya mau pakai hasil penelitian di ITB, saya mau ambil hasil penelitian di UI, saya mau ambil hasil penelitian di UGM, saya mau ngambil hasil penelitian di IPB pakai. Kampus juga kadang-kadang gitu, nggak pakai hasil penelitian dosennya. Kami banyak contoh ya, hasil penelitian di kampus kami yang akhirnya dimanfaatkan di kampus lain atau di industri, karena kampusnya takut nanti gitu ya, kita lihat kan. Nah, jadi ini itu ya. Terus ini yang susah lagi, insentif tadi, apakah insentif melakukan investasi kalau dari perusahaan? Susah juga, karena ini hubungannya nanti dengan misalnya apakah kalau saya invest di sesuatu bisa dikurangi pajaknya. Nah, ini aturan-aturan itu yang harus dibuatkan ya di Departemen Keuangan ya, nanti pajak segala macam. Ya ini yang menurut saya masih kurang ya. Jadi banyak PR di situ, di sisi pemerintahan banyak PR-nya. Dan ini bukan hal yang baru, ini hal yang lama yang sudah banyak dilama. Jadi kalau saya ngoceh-ngoceh kayak gini, ini bukan pemikiran Pak Budi gitu ya, sebenarnya udah lama dicerna. Kembali, kalau itu apa? Ya bukan tinggal quote unquote ya, tapi apakah kita mau melakukannya? Susah. Membuat aturan baru susah, melawan aturan yang ada. Kan orang-orang saya mah daripada saya susah-susah, kan saya udah digaji, duduk aja makan gaji buta aja. Ya mungkin nggak kasar gitu ya melakukan sesuatu, tapi untuk membuat perubahan tadi, wah itu harus mikirnya, harus perang, harus kemungkinan digencet sana sini. Mau nggak? Kemungkinan dugaan saya tidak, yang sudah banyak takutnya. Nah ini maaf nih udah mendekati 15 menit, tapi nggak apa-apa ya, saya panjang-panjang nggak apa-apa, karena ya biar komplit aja, completeness ya. Kalau nggak mau nonton juga nggak apa-apa kan ya. Pertanyaan kedua nih, jadi pertanyaan kedua itu sebentar saya tanyakan. Untuk menghasilkan riset yang kompetitif dan berkualitas diperlukan dana yang besar dan memerlukan kontribusi industri.
Ini kayaknya kacamatanya lagi-lagi nih, kacamatanya dari kampus. Kemarin kacamatanya banyak kan kampus, bukan industri. Tapi oke lah ya, ini nggak apa-apa lah dari kacamata kampus pertanyaannya. Namun industri di Indonesia masih segan berinvest di riset karena sedikitnya riset berkualitas di perguruan tinggi ya maksudnya gitu ya. Oke, ya betul. Jadi harusnya kan riset dari kampus didanai oleh pemerintah sedas. Karena tadi kampusnya nggak boleh buat duit sendiri, jadi ya harus danai dari pemerintah, APBN lah ya, atau dari dana luar negeri. Oke, itu cerita yang beda. Nah, berarti harus kerjasama dengan industri. Kenapa industri nggak mau kerjasama dengan perguruan tinggi? Nah, saya pakai baju industri ya, saya industriawan, saya ngobrol, saya datang ke kampus, yuk kita kerjasama untuk melakukan penelitian. Nah, penelitian di perguruan tinggi, mohon maaf, banyakkan mainan, tulanan gitu ya. Jadi prioritasnya adalah untuk mengejar karir ya, jenjang karir, atau prioritasnya ngajar. Jadi kalau kita meneliti gini-gini, kan kalau penelitian tuh harus cepat ya, harus cek, jos gitu ya. Ini dosennya lagi ngajar, dosennya lagi bimbing, lagi rapat, menjadi dekan, menjadi rektor, menjadi nggak ada penelitinya. Jadi penelitiannya tuh nggak serius. Kalau engineers di dalam perusahaan, di industri itu serius, karena ini tentang hidup matinya perusahaan ya, gitu ya. Jadi nggak jelas kampus itu, mohon maaf, sebagian besar saya boleh katakan, tapi saya nggak punya datanya. Jadi kalau ngomong sebagian besar kacau juga ya. Ada banyak, mungkin nggak tahu ya. Ada, gitu ya. Kalau ada udah pasti bisa dibuktikan ada ya. Tapi kalau ada banyak nggak tahu ya, statistiknya kan saya nggak punya. Tapi bolehlah nanti Anda cari lah di kampus-kampus riset yang serius, yang dari passion, yang risetnya tahunan. Tahunan berapa Pak? Ya 25 tahun lah. Pak saya baru balik baru 1 tahun. Nah itu dia. Ya kalau 1 tahun jangan usah ngomong dulu ya. Yang kedua, dananya habis, maka topik penelitian berubah. Jadi dosen itu atau peneliti di kampus dan lembaga penelitian itu suka topiknya ganti-ganti. Kali ini lagi seneng AI nih. Semua topik penelitian di kampus-kampus AI. Ketawa aja dulu ya. Dulu zamannya dulu juga sama. Zamannya internet tahun 90-an. Semuanya topiknya harus ada internet ya. Web semua. Terus habis itu blockchain. Sekarang AI ya. Nanti setelah ini quantum computing, lihat aja lah. Topiknya ganti ya. Jadi misalnya mobil listrik, nah duitnya habis. Sepeda listrik, ganti lagi. Kacang kedelai. Kenapa jumlahnya loncat gitu ya. Nah, terus suka-suka sendiri. Lagi kesenangannya apa gitu. Kopi dulu. Nah, ini penelitian kopi. Kopi banyak penelitiannya juga. Seharusnya, tapi gitu ya. Nah, kemudian topik di perguruan tinggi itu tidak sesuai dengan di industri. Ya tadi ya, suka-suka penelitiannya jangan masuk industri. Terus, nah nanti ada ini ya, harusnya gimana? Siapa yang memiliki haki atau IPR? Nah ini yang kalau dalam penelitian itu outputnya, kalau perguruan tinggi kan paper ya. Kalau industri itu paten. Nah ini konflik tadi ya, makanya konfliknya itu apa? Kalau paten itu nggak boleh dipublish dulu, daftarkan paten dulu, setelah jadi paten baru dipublish. Ya nanti paten butuh waktu. Nah ini dulu saya pernah kerja di sebuah lembaga penelitian di Kanada. Nah ini susah juga waktu saya S3 ya, S3 menjelang nanti itu S3 terus saya udah kerja di situ, terus nanti ke postdoc-nya. Di S3 tuh saya ikut meneliti dulu tuh topik penelitian ditentukan oleh lembaganya itu dengan gabungan dari berbagai industri ya, industri mengajukan topiknya, kemudian topiknya itu tentang telekomunikasi waktu itu. Yang sponsornya saya lupa perusahaan-perusahaan ya, Sprint, MCI, TNT masih ada nggak? MCI, lupa lah pokoknya perusahaan-perusahaan telekomunikasi besar. Kami waktu itu saya dan tim saya menjadi anggotanya ada itu meneliti tentang bandwidth reservation ya, jadi untuk ATM ya. Bukan ATM mesin ATM tapi asynchronous transfer mode ya, itu untuk backbone ya itu. Jadi kalau misalnya saya butuh bandwidth sekian, saya mereserve dulu. Saya butuh 3 mega, 5 mega bandwidth, saya reserve. Ini ada protokolnya. Nah itu yang kami penelitian waktu itu. Nah jadi nah ini kalau penelitiannya bagus hasilnya, maka saya nggak beli publish paper. S3 saya kapan selesai? Saya butuh paper. Kalau penelitiannya jelek, industri nggak akan melanjutkan lagi, mendanai lagi. Penelitiannya jelek, penelitiannya nggak benar atau topiknya nggak bagus atau apalah, atau susah atau apa, nggak mungkin itu. Jadi tidak dilakukan lanjutkan. Jadi saya kan sebagai peneliti bingung nih ya, sebagai peneliti topik kampus ya. Saya pengen publish paper dong, kan itu dibutuhkan untuk sekolahan saya, untuk kelulusan saya. Ini konflik ya. Jadi nah, kalau
industri ntar dulu, kita ambil dulu hasilnya baru kita patenkan ya. Jadi kalau udah ini sudah patent pending bolehlah cerita ya. Tapi soalnya kalau udah dipublikasikan nggak bisa dipatenkan lagi. Nah, terus siapa pemilik IPR atau hakinya atau intellectual property dari produk penelitian itu? Nah, itu ribetnya luar biasa. Di luar negeri lebih straightforward ya, tetapi itu di Indonesia baru belajar. Nah, ini perguruan tinggi itu masih ketakutan dan rakus, pengen dikekepin tuh hasil penelitian yang nggak dikasihin ke industri. Nah, industri ini bilang ya kalau udah gitu kan susah. Maka saya mendingan meneliti sendiri. Dulu saya juga pernah pakai topi gitu ya, topi kampus. Kemudian saya bekerja sama dengan perguruan tinggi, dengan industri. Waktu itu ada penelitian, saya bilang gini deh, saya nggak dibayar banyak-banyak, so nggak apa-apa. Tapi saya dicantumkan sebagai salah satu pemilik dari ini ya. Saya punya economic rights-nya ya, dari itu. Oh nggak, Indonesia bilang nggak, saya beli putus saja. Kamu saya hire sebagai peneliti, jebret gitu ya. Hasilnya punyaan kami. Sehingga waktu itu di namanya nggak ada tuh, ada produk gede yang luar biasa di IT, di produk itu ya. Jadi saya ikut di situ, ya nggak ada nama saya, nah itu ya. Nah, kalau di dalam komunitas, misalnya saya di grup internet, kita membuat RFC, Request for Comment Dokumen di internet tuh RFC bentuknya. Jadi itu beda lagi, bukan Scopus, bukan paten, tapi dokumen di publik, RFC namanya, itu diusulkan ke publik. Nah, itu apa yang pentingnya? Azas manfaat, sehingga industri atau siapapun bisa menggunakan dokumen itu, standar itu bersama-sama. Ya. Maka kalau kita lihat, saya lupa RFC apa tuh, ada namanya Budi Raharjo di situ ya. Saya berkontribusi juga di komunitas gitu. Nah, sama juga tadi IPR, kalau yang mengembangkan sendiri kayak Tim Berners-Lee ya, mengembangkan World Web. IPR-nya apa? Dia mau public domain untuk kemaslahatan umat manusia, dikasih gitu. Kalau dia paten kan kaya raya tuh, karena web semuanya dari web, HTML, HTTP itu dia yang desain semuanya gitu ya. Ya itu, jadi ya masalah itu, maka industri jadi takut bekerja sama dengan kampus ya, mengerjakan sendiri. Nah, terus kemudian industri juga harus menurunkan expertnya juga, menurunkan engineers-nya juga. Jadi saya sebagai industri, baju industri lagi nih, ketika kerjasama dengan kampus, saya harus bayarin engineer saya juga atau expert saya. Kenapa? Karena topik di kampus itu beda dengan industri. Di industri large scale, makanya banyak aplikasi program yang nggak jalan di kampus dikerjain buat jalan, di luar nggak bisa jalan karena large scale. Di kampus dicobain 100 orang gitu, di industri dipakai untuk 3 juta, 50 juta orang. Oh beda sekali itu ya. Saya ngajarin teknologi yang dari luar, saya bawa ke kampus bengong karena nggak diajarin kampus. Ya memang betul, kampus kan hanya prinsip-prinsip ya. Kalau kita ajarin teknologi Q-based gitu ya, programming Q-based susah lagi gitu ya. Padahal tuh skalanya sekarang seperti itu ya. Jadi kalau dari kacamata industri, saya naruhin engineers tuh mahal. Jadi itu yang susah ya. Saya banyak pengalaman ya. Jadi kalau saya ceritakan banyak hal yang tidak bisa ceritakan di publik seperti ini, tapi mungkin di dunia nyata kalau kita ketemu saya bisa ceritakan bahwa saya udah invest, engineer saya itu saya investkan ke banyak penelitian, ngabisin miliaran gitu ya. Jadi itu ya. Nah, kemudian tadi topik yang diusulkan oleh industri. Dulu saya bekerja di konsorsium industri tadi. Konsorsium industri mengajukan topik ke perguruan tinggi profesornya itu yang mahasiswanya ikut meneliti di situ. Jadi mahasiswanya dapat research grant, profesornya dapat research grant ya sebetulnya, untuk danai mahasiswanya untuk meneliti bidang itu. Nah, ini topiknya ditentukan oleh si konsorsium ini. Kita ingin diteliti topik ini silahkan. Industri itu membutuhkan perguruan tinggi karena SDM di industri juga terbatas ya. Di perguruan tinggi itu sering banyak state of the art ya dari segi scientificnya di perguruan tinggi itu. Dan kemudian lisensi toolsnya. Kalau di perguruan tinggi itu toolsnya murah daripada di industri. Ini contoh nih, ada satu tools ya di tempat saya kalau di IC Design itu toolsnya, kalau saya industri melisensi toolsnya itu harganya jutaan dolar. Kalau di perguruan tinggi mungkin 10.000 US ya. Jadi antara 1 juta dengan 10.000 US kan beda. Jadi industri kan lebih enak. Nih saya punya topik ini, tolong diteliti. Nah, di perguruan tinggi itu meneliti itu dengan tools yang digunakan di industri. Nanti kalau sudah penelitian sudah jadi, maka ya di industri tinggal pakai hasilnya itu melisensikan tadi nggak masalah. Buset nih udah 25 menit jawabannya baru jawaban 2. Nggak apa-apa ya, saya tambahkan lagi ya. Skema ekonomi, pertanyaan ketiga. Skema ekonomi dan pendanaan apakah yang bisa dipakai membiayai ekosistem dari perguruan tinggi? Problemnya adalah perguruan tinggi itu sering dijerat, digondeli menurut saya lebih tepatnya.
harusnya perguruan tinggi diberi kemudahan dan kebebasan untuk mengelola dana penelitian. Sekarang enggak tuh, susah lah dicekek. Belum lagi perguruan tingginya ketakutan, takut diaudit segala macam, sehingga aspek administrasi itu lebih gede daripada substansi di perguruan tingginya. Luar biasa kacaunya gitu ya. Sehingga dana penelitian tuh sampainya lambat ke peneliti, nggak tepat waktu. Ya alat yang dibeli harus melalui persyaratan gini-gini tadi, sehingga tidak sesuai dengan spek yang luar biasa. Jadi tidak ada kemandirian untuk mengelola dana penelitian dan menentukan dana penelitian itu digunakan untuk apa. Pak, nanti kalau gitu perguruan tinggi kacau. Jangan micromanagement. Anda ingin memberikan kesempatan perguruan tinggi lah, belilah kepercayaan kepada perguruan tinggi untuk melakukan itu gitu ya. Terus perguruan tinggi juga harus diberikan kesempatan untuk memiliki aset sendiri. Ini yang susah nih. Sorry to say, ini banyak orang-orang yang lagi ribut soal BRIN. Ya, jadi banyak peneliti-peneliti yang itu dia yang ini curhat ke saya, nggak di online sih, langsung banyak yang curhat ke saya, yang itu tidak bisa diceritakan kepada publik. Jadi kalau orang mengira ya saya membuat komentar segala macam hanya berdasarkan satu video atau satu orang, itu enggak, ini ada banyak, cuma saya nggak cerita aja gitu ya. Itu perguruan tinggi itu atau lembaga penelitian itu sebaiknya memang memiliki aset sehingga dia bisa berkelanjutan. Kalau enggak dia aset, misalnya tadi saya pengen menginvest di alat untuk membuat PCB aja paling apa, PCB dah. Saya nggak punya asetnya itu, nggak boleh saya pakai. Jadi next time penelitian berikutnya saya harus pinjem nyewa aset yang saya beli dengan dana penelitian saya. Pokoknya ribet lah gitu ya. Tapi Pak, kalau nanti kalau mereka punya aset sendiri-sendiri, nanti ada the so-called kerajaan-kerajaan kecil. Ya memang demikian ya. Ini masalah manajemen lah ya. Manajemen research. Nah itulah dia. Kita tuh kelemahannya adalah di manajemen research. Belum ada atau jarang orang Indonesia yang menjadi pemimpin di research center di luar negeri. Makanya kalau ada orang-orang Indonesia yang di sekolah luar negeri sebagai mahasiswa, saya bilang stay there gitu. Jadilah. Tapi jangan jadi pengalaman Anda tuh di luar negeri itu masih jadi mahasiswa. Cobalah jadi rektor di sana. Cobalah jadi kepala pusat penelitian. Cobalah ngikut JPL. Apalagi research center di CERN misalnya di Switzerland sana ya, di Center for Physics ya. JPL tuh Jet Propulsion Laboratory, atau di SRI Stanford Research Institute atau apa. Jadilah bagian dari peneliti di situ dulu, kemudian naik ya jenjangnya, bukan jadi penelitinya tapi mengurusi manajemen dari penelitian. Itu luar biasa peliknya gitu. Bagaimana misalnya mengatur tadi IPR, berbagi ini, mengatur resources, manajemen lembaga penelitian itu kita tidak ada jagoannya. Scientist, engineers oke lah ya, ada lah ya, bisa kita katakan ada begitu. Jawaban keempat, ini singkat aja ya karena udah kelamaan nih. Indonesia fokusnya pada riset terapan atau riset dasar. Nah ini memang masalahnya waktu ya, jangka pendek atau jangka panjang. Nah ini memang betul lah ya, kalau riset dasar tuh efeknya bisa lebih panjang, bisa lebih hebat. Tetapi ya mohon maaf ya, Indonesia ini karena kita uangnya terbatas, resources terbatas, maka menurut saya kita mulai dari riset terapan dulu ya. Tapi ada beberapa riset dasar yang masih kita pegang ya. Untuk tahu ya, sebagai foundationnya untuk ngerti, tapi memang fokusnya ya kalau menurut saya sih, karena saya engineer, memang ada bias ya, banyak fokus di engineering lah ya, itu banyak di situnya, karena itu nanti langsung bisa jadi duit, jadi IPR, jadi resources, jadi ya. Tapi riset dasar penting, misalnya riset matematik dulu ada ini bekas mahasiswa saya, kemudian jadi sekarang udah jadi dosen lagi. Saya tanya dulu, kamu penelitian S3-nya apa gitu? Membuktikan teorema mah, Pak gitu. Ada ini aspek ininya nggak, industrinya nggak ada Pak. Membuktikan teorema itu penting nggak? Ya penting sih, ya. Karena nanti kita bisa tahu banyak hal ya. Tetapi ya itu tadi, harus ada dana penelitian ke situ, ada ke matematika, fisika, kimia, biologi, astronomi, yang kayak gitu ya, yang tidak langsung jadi duit ke industri, tetap harus ada. Tetapi, nah ini saya tetapinya fokusnya riset terapan ya. Riset terapan itu ya ada sainsnya juga, kayak saya di bidang IC ya, semiconductor itu kan banyak risetnya juga, nanti terkait dengan material, orang bicara baterai, bisa semiconductor, bisa bicara silikon, gallium arsenide dan lain sebagainya.
jangan arsenite ya, gallium nitride ya mungkin lebih. Terus investasi di teknologinya segala macam, riset-risetnya itu butuh dana banyak. Dulu riset saya adalah di bidang metode formal methods ya, itu membuktikan bahwa testing rangkaian ya circuit hardware ya secara formal, secara matematis, bukan melakukan brute force. Nah itu risetnya banyak, matematiknya banyak, dasarnya applicable tapi masih jangka panjang. Sekarang saya nggak tahu tools mana ya yang CAD tools yang sudah ada itunya, mungkin masih sedikit ya. Anyway gitu ya, jadi jawaban nomor 4 banyak. Jadi kalau saya suruh milih, saya terapkan gitu. Baik, ini saya concluding remarks, ini kopi saya sudah dingin, Jadi kalau ini udah lama juga, udah 30 menit lewat. Jadi 4 jawaban itu demikianlah jawaban saya. Mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan bisa memberikan masukan bagi banyak pihak, teman-teman sekalian, Anda sekalian. Lagi-lagi saya ini kan ingatkan kembali bahwa ini bukan pemikiran saya yang hebat ya, tetapi ini saya mengumpulkan beberapa hal dari pengalaman bertemu dengan banyak orang hebat-hebat gitu. Oh iya, ini juga tadi itu yang jawaban saya itu adalah jawaban sekeingatnya. Maksudnya ya within this limited time gitu ya. Jadi saya cuma punya waktu sehari ya untuk melakukan ini. Saya mencoba duduk memformulasikan apa yang pernah saya temui gitu ya. Saya tuliskan aja tadi poin-poinnya itu, kemudian saya ceritakan di sini. Ya mungkin kalau gini harus kita bahas banyak. Memang kayak gini tuh harus tetap dibahas ya, bukan itu tadi ya, yang kacamata saya bukan dalam kapasitas menjelek-jelekan, maka dalam kapasitas mari kita cari solusinya. Let's find solution. Ada banyak yang harus kita kerjakan, tapi masalahnya itu kerja keras. Are you willing to do it? Bukan hanya kerja keras saja, tapi berisiko karir lah, berisiko itu. Banyak orang yang tidak bersedia karena tadi ya, merisikokan karir ya. Karir. Kalau saya ya, karena saya ya mungkin agak sedikit renegade ya, agak tidak peduli terhadap itu, maka saya melakukan apa adanya itu. Tetapi karena saya kembali di Indonesia, maka juga saya harus melakukannya dengan cara yang santun gitu ya. Jadi saya paham juga kalau saya lakukannya dengan cara saya yang ugal-ugalan ya, cara North American ya, yaitu agak ugal-ugalan sendiri dan tidak cocok dengan budaya di Indonesia. Maka cara lakukannya juga saya harus melakukannya dengan santun. Itulah juga kenapa saya melakukannya gini ya, rada sedikit sopan mungkin ya. Kalau enggak jebret ya, kalau ketemu dengan saya aslinya ya mungkin saya bilang you are wrong gitu. Anda nggak benar, saya bilang nggak benar. Itu pemikiran Anda dari mana, nggak ada buktinya gitu ya. Saya buktinya mana? Lu hanya ngomong aja tuh, ngomong doang gitu ya. Ya itu cara saya yang dulu ya. Demikianlah, mudah-mudahan kita sehat semua ya. Semoga Indonesia menjadi lebih keren, lebih maju. Kalau kita kan maksudnya gini, kita sama-sama hidup di Indonesia ini, maka kita punya sama-sama visi untuk membuat hidup kita di Indonesia ini menjadi lebih baik ya. Indonesia lebih baik, masyarakat Indonesia lebih baik. Ini kita harus punya samakan visi itu dulu ya. Kemudian kita ya memang harus kerja keras ya, dimanapun juga demikian ya. Pak, bukan hanya kerja keras ya, bukan hanya work hard, work smart ya juga lah ya. Tapi bagi saya work hard itu lebih kelihatan ya. Smart nggak bisa ngukurnya. Kalau hard itu memang kelihatan kerja keras. Work hard, ngopi banyak juga. Kopi Indonesia tentunya ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, di luar nih udah asik ya. Setengah jam ngecaplok di sini, padahal di luar cerah nih. Bandung Minggu pagi cerah. Wah, harus keluar dulu. Ntar jogging sebentar ya. Assalamualaikum. Bolak-balik Pak, belum di off juga Pak. Maaf. Sekarang beneran di off.